Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gen Z, apa kabarnya hari ini? Udah berapa lama nih main ponselnya? Kita berhenti dulu yuk. Sejenak kita mengenal tentang etika literasi digital. Kenapa sih etika literasi digital itu penting? Kita sepakat, sebagai Gen Z, kita lahir di tengah cahaya layar. Bangun tidur, langsung cek notifikasi. Makan, sambil buka media sosial. Belajar, tapi tangannya masih menggenggam ponsel. Mau ngapa-ngapain, udah serba gampang dan praktis. Kita Gen Z, yang selalu dicap generasi yang mentalnya kayak stroberi. Kelihatannya sih kuat dan mempesona, tapi kena tekanan dikit udah hancur. Katanya ya. Tapi pernah nggak sih kita berpikir kenapa kesehatan mental itu masih sering diabaikan? Stigma Gen Z mental strawberry itu merupakan bukti bahwasannya kesehatan mental masih sering disepelekan. Kadang kita buka media sosial, scrolling, itu untuk mencari hiburan, tapi malah dapat kecemasan, berita buruk, komentar jahat, stigma yang gak masuk akal. Kita terus scroll, hingga lupa untuk berhenti. Hidup di dunia digital sama halnya dengan hidup bermasyarakat. Ada aturan dan norma yang wajib kita patuhi. Aturan dan norma dalam dunia digital kita sebut dengan etika literasi digital. Teman-teman, coba kita bayangkan bahwa ada yang mengirimkan komentar kebencian kepada kita. Bagaimana rasanya? Tidak nyaman kan? Ternyata di media sosial hal itu telah lumrah terjadi. Bahkan dinormalisasi sebagai bentuk candaan. Serem banget kan? Respon yang negatif justru dapat memicu terjadinya cyberbullying. Teman-teman, gak jarang kita melihat komentar negatif di konten-konten yang orang lain unggah. Kita bagaimana harus meresponnya? Padahal sekecil membagikan kisah hidup atau bahkan hanya berbagi pandangan. Ketika gak sepemikiran, langsung dibanjiri komentar negatif. Terus tantangan kita tuh apa sih? Poinnya adalah jangan mudah untuk memberikan respon negatif terhadap hal yang gak sejalan sama kita. Utarakanlah dengan kritik yang membangun disertai adab dan norma. Jadi penting banget ya literasi digital itu. Seperti yang tadi kita bahas, literasi digital perlu diiringi dengan kesehatan mental. Dua tokoh utama yang perlu kita kritisi antara korban dan pelaku. Kita ibaratkan pelaku adalah mereka yang mengirimkan komentar negatif, tapi dengan tujuan kritik dan saran. Tapi ketika penyampaiannya tidak sesuai pola yang benar, akibatnya kesalahpahaman dapat memicu korban menjadi depresi atau bahkan melakukan hal yang paling berbahaya, yaitu menyakiti diri sendiri, bahkan hingga menghilangkan nyawanya. Lalu, bagaimana sih cara kita menyampaikan kritik yang baik dan benar? Mari terapkan pola aksi. A. Apresiasi. Apresiasi terlebih dahulu konten yang akan kita komentari. Apresiasilah dengan dukungan serta sapaan hangat agar dapat diterima orang lain dengan baik. K. Kritisi. Kritisi yang memang gak sepaham dengan kita, dengan catatan kritik yang membangun. S. Solusi. Berikanlah solusi dari sudut pandang kita, tetapi dengan catatan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dan yang paling penting adalah I. Inspirasi. Pastikan kritik dan solusi yang kita sampaikan itu dapat menjadi inspirasi bagi orang lain agar dapat berkarya dengan lebih baik. Selanjutnya, bagaimana sih korban perlu bersikap? Yaitu dengan menerapkan pola pikir mindfulness, yaitu dengan memusatkan perhatian kesadaran kita dari luar diri kita ke dalam diri. Hal ini sesuai dengan buku yang telah saya baca, karangan Dr. Jamie Adian SPKJ dengan judul Merawat Luka Batin. Buku ini mengajarkan bahwa mindfulness mendorong kita untuk dapat mengamati pola pikir kita sendiri. Dengan digital mindfulness, kita dapat belajar untuk sadar bagaimana menyaring komentar negatif, untuk merefleksi bagaimana kita untuk menyadari kesalahan ataupun apa yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting
adalah istirahat sejenak dari layar demi menyapa diri sendiri. Teman-teman, media sosial bukanlah tempat untuk merusak mental. Kita sebagai Gen Z sudah sadar dan melek akan dunia digital. Yuk, mari kita terapkan etika dalam dunia digital. Jadilah generasi yang membawa perubahan dengan menerapkan literasi digital. Aplikasikanlah 4 pola hidup ini. 1. Pikirkan sebelum utarakan. 2. Amati sebelum menghakimi. 3. Istirahat sejenak bukan berarti lemah. Dan yang paling penting, sebarkan dukungan, bukan kecaman. Selanjutnya, kita sebagai generasi Z yang sering menerima stigma, mari kita patahkan semua itu dan mari menjadi generasi yang bisa memutus mata rantai cyberbullying. Karena niat yang baik tanpa penyampaian yang tepat justru dapat berakibat fatal. Kita Gen Z siap melindungi kesehatan mental dengan etika digital. Terima kasih telah memperhatikan serta berkenan untuk mendengarkan tuturan dari saya. Mari kita menjadi generasi pembawa perubahan serta yang paling penting semoga kita sehat selalu dan menyayangi diri kita sendiri. Saya Wafa Fadila dari SMA Negeri 1 Sukaraja Kabupaten Sukabumi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Masih menit ya? Kayak apa? Belum